Kak. Iya, ayo kita masuk. Assalamualaikum. Iya, Kak Anti mau mendongeng di sini hari ini. Ada yang mau mendengar dongeng? Mau? Mau? Ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Semoga semua sehat dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Kembali lagi di acara Dongeng. Kali ini bersama Kak Anti dan siapa ya? Saya Gio. Ya, ini teman Kak Anti namanya Gio. Kak, Ya. kita berada di mana ini? Wah, coba tanya sama teman-teman di sini. Teman-teman, ini di mana sih? Di mana ya? Di sekolah apa ini? Kita berada di SDS Islam Tunas Mekar Medan yang berada di Jalan Pelajar nomor 236 Medan Denai. Wah, keren ya Kak. Iya, nah hari ini kita mau membawakan dongeng. Wah, mau denger. Teman-teman di sini mau dengar? Adik-adik di rumah mau dengar dongeng juga? Baik, kalau begitu silakan duduknya yang rapi. Sudah siap? Adik-adik di rumah sudah siap? Baik, ceritanya adalah Arisi dan sarang lebah. Adik-adik, ada yang pernah melihat lebah tidak? Belum pernah melihat lebah? Dia sudah pernah Kak. Iya, kita tanya adik-adik di rumah ya. Adik-adik di rumah sudah pernah melihat lebah belum? Sudah Kak. Iya, ceritanya tentang seekor lebah. Adik-adik, lebah itu kecil atau besar ya? Kecil. Suka menggigit atau tidak ya? Menggigit kalau diganggu Kak. Oh iya, benar. Jadi, di pohon-pohon yang besar ada sarang lebah yang bergantung di situ berwarna coklat keemasan. Nah, Arisi tinggal di sarang tersebut. Namun setiap hari Arisi bertugas untuk mencari bunga-bunga yang sudah mekar supaya nanti lebah-lebah yang sudah dewasa mengambil sarinya. Arisi hanya bertugas mencatat di buku laporannya. Ketika sudah pagi, Arisi bersiap-siap untuk pergi mengelilingi taman-taman yang ada di sekitarnya. Teman-teman, aku sudah mandi. Hari ini aku harus mencatat bunga-bunga yang sudah mekar. Teman-teman, mau bantu aku tidak? Mau? Yes, teman-teman di rumah mau bantu aku tidak? Oke, kalau begitu ayo kita terbang bersama mengelilingi taman-taman. Arisi
mulai mengepakkan sayapnya dan terbang. Ayo terbang bersama. Teman-teman boleh terbang bersama-sama yuk. Wah, teman-teman, aku melihat banyak sekali bunga di bawah. Wah, kira-kira sudah mekar apa belum ya? Teman-teman di rumah, apa kamu melihat bunga yang sudah mekar? Oh, belum. Teman-teman, apa kalian sudah melihat bunga yang mekar? Wah, belum ada yang melihat. Kalau begitu, aku harus terbang lebih jauh lagi. Aha, itu bunga yang sudah mekar. Wah, aku harus mencatatnya sekarang. Arisi segera mencatat bunga yang sudah mekar itu adik-adik. Nah, yang pertama kali dicatat oleh Arisi adalah bunga mawar. Kemudian bunga melati dan ada juga bunga matahari. Hari ini Arisi menemukan bunga yang sudah mekar sebanyak 20. Banyak kali, Kak. Iya, berapa adik-adik bunga yang ditemukan oleh Arisi? 20, Kak. Iya, ada 20 bunga mekar yang ditemukan oleh Arisi. Kemudian nanti bunga ini sarinya akan diambil oleh lebah-lebah yang sudah dewasa. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku sudah berhasil mencatat 20 bunga yang sudah mekar. Kalau begitu, aku pulang dulu ke rumahku ya, karena aku mau beristirahat. Oke teman-teman, kalau begitu aku segera terbang lagi. Ya, terbang. Bantu aku biar cepat sampai ke rumahku. Ketika sudah sampai di rumah, Arisi sangat bahagia adik-adik karena berhasil mengumpulkan bunga yang sudah mekar hari ini. Wah, dia juga ikut bahagia, Kak. Iya. Terus Kak, gimana? Nah, si Arisi beristirahat, kemudian tidak lupa Arisi makan, dan lagi-lagi Arisi adalah anak yang suka belajar, Gio. Oh gitu Kak. Adik-adik, mau tahu kelanjutannya? Tetap di sini ya, kita tunggu setelah yang satu ini. Nah, adik-adik, setelah beristirahat cukup, Arisi kembali mempersiapkan diri. Setelah ayam berkokok, Arisi kembali bergegas menyiapkan peralatannya. Ada buku dan juga pena. Semua sudah disiapkan dan kembali terbang mengelilingi taman-taman. Kali ini Arisi mengelilingi taman yang ada di sebelah timur. Ikut Kak. Ya boleh, Gio boleh ikut. Ayo Kak. Ya, Arisi mulai kembali terbang. Hari ini lebih cepat teman-teman. Arisi terbangnya lebih cepat kali. Lebih cepat dan lebih cepat. Wah, teman-teman, aku sudah melihat ada bunga di sana. Bunganya sudah mekar. Wah, aku sudah mencium aroma yang wangi. Apa kalian mencium aroma yang wangi juga? Oh tidak, teman-teman di rumah, apa kalian mencium aroma yang wangi? Wah, sama. Kemudian Arisi segera mengambil penanya dan mencatat bunga yang ia catat hari ini. Ada bunga melati yang sangat wangi. Kemudian Arisi terbang lagi
menuju taman sebelah selatan, berkeliling lagi, hingga Arisi menemukan 10 bunga yang sudah mekar. Banyak kan, Gio? Banyak sekali. Teman-teman, berapa ya bunga yang ditemukan oleh Arisi hari ini? Berapa? Iya, ada 10 bunga yang dicatat hari ini dan dilaporkan kepada lebah-lebah yang dewasa. Kemudian Arisi pulang lagi ke rumahnya. Nah, keesokan harinya Arisi ingin pergi lagi untuk mencari bunga-bunga yang sudah mekar. Namun adik-adik, di pertengahan jalan Arisi bertemu dengan Faras, singa muda, anak Raja Asad. Arisi melihat badannya yang gagah, kakinya yang besar, dan taringnya yang tajam membuat semua hewan-hewan yang bertemu dengannya menunduk dan memberi hormat kepadanya. Arisi merasa dirinya belum pernah mendapatkan penghormatan seperti itu. Arisi mulai merasa dirinya tidak berguna, adik-adik. Astagfirullah. Dia merasa tidak ada gunanya karena tubuhnya yang sangat kecil. Lalu Kak? Nah, kemudian dia berhenti melaksanakan tugasnya hari ini. Apa gunanya? Sengat yang hebat. Apa gunanya terbang yang tinggi? Sementara tidak pernah diberi penghormatan seperti Faras. Sebaiknya aku tidak usah mencatat bunga-bunga yang mekar lagi. Aku bosan dengan pekerjaanku. Ia merasa tidak berguna. Saat itu ia berputus asa, adik-adik. Kemudian keesokan harinya ia kembali berjalan, ia kembali terbang untuk mencatat bunga-bunga yang sudah mekar tersebut. Namun lagi-lagi Arisi ketemu dengan seekor hewan yang suka berjalan cepat dan bisa dijadikan kendaraan. Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu? Ada yang tahu, Delman? Nah, Arisi bertemu dengan seekor kuda yang besar dan juga gagah. Lagi-lagi Arisi merasa dirinya tidak berguna karena sangat kecil, adik-adik. Lalu di situ ia bertambah putus asa, bertambah minder dengan dirinya sendiri, bertambah merasa tidak percaya diri, adik-adik. Kemudian ia pulang ke rumahnya, lalu mengurung diri di kamarnya. Terus Kak? Nah, berhari-hari Arisi tidak keluar dari kamarnya. Kemudian Ratu Lebah merasa heran, kenapa anaknya si Arisi tidak keluar kamar. Lalu Ratu Lebah mengutus penasehat kerajaan bernama Mego. Siapa namanya, adik-adik? Siapa? Teman-teman di rumah siapa namanya? Iya, Mego, penasehat kerajaan yang sudah tua. Kemudian ia langsung menghampiri kamar Arisi. Setelah berulang kali diketuk pintu kamar Arisi, barulah Arisi membuka pintu kamarnya. Arisi, Arisi, Arisi. Awalnya tidak terdengar suara apa-apa dari dalam. Arisi, apa kamu baik-baik saja?
Arisi, kenapa aku tidak mendengar suara? Apa kalian tahu Arisi sedang apa? Tidak tahu. Oh, mungkin adik-adik di rumah tahu Arisi sedang apa. Ia juga tidak tahu Kak Arisi sedang apa. Ternyata tadi Arisi tidur nyenyak. Setelah berkali-kali dipanggil oleh Megu, akhirnya Arisi membuka pintu kamarnya. Tapi Arisi tidak berbicara sepatah kata pun. Arisi kembali duduk di tempat tidurnya. Megu menghampirinya. Arisi, apa yang terjadi, Nak? Apa ada yang menyakitimu? Arisi menggelengkan kepalanya. Arisi, apa ada yang mengganggumu, Nak? Barulah Arisi mengangkat bicara. Paman, aku merasa tidak berguna di dunia ini. Loh, kenapa begitu, anakku? Tidak boleh kamu berbicara seperti itu. Iya, Paman. Apa gunanya lebah? Apa gunanya sarang kita? Sementara hewan-hewan lain diciptakan kuat-kuat, diciptakan besar-besar, diciptakan gagah. Aku merasa tidak adil dengan tubuhku yang kecil. Megu tersenyum melihat tingkah Arisi yang berputus asa. Lalu Megu memberi nasihat kepada Arisi, tapi Arisinya awalnya belum mau mendengarkan nasihat Megu. Paman, aku tidak butuh nasihat saat ini. Aku ingin seperti Faras, hewan muda, anak si Raja Asad. Dia sangat hebat. Dia ada taring, terus badannya besar, gagah. Megu tersenyum lagi adik-adik. Kemudian Arisi melanjutkan lagi. Paman, kenapa kuda diciptakan sangat besar, juga sangat kuat, larinya kencang, tidak sepertiku, hanya bisa terbang, tapi tidak bisa berlari di bumi. Aku hanya bisa terbang. Lagi-lagi Megu tersenyum kepada Arisi. Wah, pada hari itu Arisi berpikir kenapa pamannya begitu, kenapa penasehat kerajaan begitu. Akhirnya keesokan hari Arisi kembali terbang, tapi masih belum semangat. Dia masih saja bersedih, masih memikirkan tentang Faras dan juga kuda yang lari kencang. Kemudian hari ini dia hanya menemukan sedikit bunga adik-adik. Aku malas mengerjakan tugasku. Teman-teman, aku nggak usah mencatat bunga yang mekar ya, boleh? Tidak boleh. Teman-teman di rumah, aku tidak usah mencatat bunga yang sudah mekar ya. Apa boleh? Boleh? Tidak boleh, Kak. Kalau sudah tugasnya ya harus dikerjakan. Nggak boleh malas-malasan. Masa nggak dikerjakan? Adik-adik, mau tahu kelanjutan ceritanya? Tetap di sini ya setelah yang satu ini. Adik-adik, Arisi kembali pulang ke sarangnya. Dan di sana sudah ada Paman Mugi yang menyambutnya. Lalu Paman Megu mengajaknya terbang mengelilingi sarang mereka
untuk menunjukkan betapa indahnya dan betapa bergunanya sarang mereka dan menghasilkan madu. Selama ini Arisi tidak pernah tahu kalau sarang mereka banyak manfaatnya untuk manusia dan juga hewan-hewan yang ada di sana. Arisi, ayo ikut paman. Paman ingin menunjukkan sesuatu padamu. Arisi mengikuti Paman Megu yang terbang mengelilingi sarang mereka. Dari kejauhan, Arisi baru menyadari betapa indahnya sarang mereka yang menempel di dahan pohon. Di sana ia melihat sarangnya yang berwarna kuning keemasan dan di sana banyak lubang-lubang kecil tempat keluar lebah-lebah yang tinggal di situ. Arisi, tahukah kamu, para ahli sudah melakukan penelitian bahwa sarang kita menghasilkan madu yang bagus untuk obat. Jadi, kamu harus bersyukur sudah diciptakan sebagai lebah. Tidak perlu seperti faras dan juga kuda. Semua hewan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Wah, Paman, terima kasih atas nasihatnya. Aku baru tahu selama ini aku sudah berputus asa atas diriku yang kecil ini. Aku pikir aku tidak berguna. Ternyata kita sangat bermanfaat ya untuk hewan-hewan di sekitar sini dan juga manusia. Benar, anakku. Oleh sebab itu, maka kamu harus bersyukur atas apa yang ada pada dirimu. Adik-adik, demikian cerita Arisi dan sarang lebah. Sampai bertemu di dongeng-dongeng berikutnya hanya di TVRI Sumatera Utara. Dadah!